warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi, dan siang ini saya sudah berada lagi di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini saya akan naik kereta api lagi teman-teman, tapi nggak jauh-jauh, cuman sampai Purwokerto aja. Jadi siang ini akan naik kereta api, dan kita akan naik kereta api Kertanegara yang punya relasi dari Malang sampai Purwokerto ya. Tapi nanti kita naiknya dari Jogja. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, nanti kereta api Kertanegara akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta jam 14 lebih 30 menit. Sekarang masih jam 14 lebih 10 menit teman-teman. Suasana ruang tunggu di stasiun Yogyakarta siang ini lumayan sepi, lenggang. Di sofa-sofanya juga nggak banyak orang. Wah, ini sofa the best ini. Pokoknya di ruang tunggu ya Jogja ini bisa buat bobok, nyenyak. Apalagi kalau misalkan nunggu cerah ya, nunggu pas datang dari Jakarta masih gelap, nunggu subuh mungkin bisa tidur di sini, nggak apa-apa sih. Saya pernah ketiduran, hampir ketiduran di sini waktu malam-malam nunggu kereta api Bima. Ini cuman ada di Daop 6, saya belum nemu lagi di stasiun lain ruang tunggunya pakai sofa kayak gini. Nunggu kereta sama kayak gini tuh nyaman banget. Tapi malah bisa bikin ketiduran sih. Sumpah ini asli enak banget sofanya teman-teman. Ini nggak ada di tempat lain ya, kayaknya cuma di Jogja aja sama di Solo. Pokoknya Daop 6 Jogja, stasiun besarnya yang keberangkatan kereta jarak jauh. Nyaman banget. Ini kalau malam hati-hati aja, bisa ketiduran. Atau mungkin teman-teman misalkan dari Jakarta terus sampainya Jogja masih gelap kan, nunggu cerah, nunggu subuh, matahari terbit, bisa nunggunya di sofa-sofa ini. Cuman memang terbatas sih, nggak banyak. Kadang banyak juga kok yang tiduran dulu di dalam stasiun Jogja ini di sofa-sofa ini. Jadi siang ini dari stasiun Jogja saya akan melakukan perjalanan jarak pendek ya, menuju ke stasiun Purwokerto menggunakan kereta api Kertanegara. Dan di perjalanan kali ini saya beli tarif khusus. Kalau nggak beli tarif khusus tuh harganya 150 sampai 170 ya kalau nggak salah normalnya. Lumayan kan, bisa hemat hampir 100.000 kalau beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Atau kalau mau go show tarif khusus juga bisa langsung ke loket. Cuman biasanya lebih baik ngeceknya dari aplikasi. Tadi saya udah beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta ya, jadwalnya 14.30, berarti saya tadi beli 12.30 sebelum saya berangkat ke stasiun. Udah pakai aplikasi Akses BKI, tinggal cek di sana, nanti tinggal bayar, udah selesai, beres. Daripada langsung ke loket. Kalau langsung ke loket itu biasanya kalau misalkan kita memang bener-bener dadak mepet kurang dari 1 jam. Tapi itu pun juga belum tentu dapat tiket ya. Jadi kalau mau ke Purwokerto atau dari Purwokerto ke Jogja Purwokerto, itu sebenarnya teman-teman kalau mau hemat bisa memanfaatkan tarif khusus yang ada di rute tersebut. Ada beberapa kereta yang bisa pakai tarif khusus biar bisa lebih murah. Wih, ini penumpangnya ramai juga nih dari Jogja nih, Kertanegara. Lumayan ramai loh yang naik. Ya beli tarif khusus juga nih teman-teman. Saya di ekonomi 2 di depan nomor 15D. Nggak tahu ya dapat kursi searah kereta atau enggak, karena nggak tahu. Ya bener-bener bejo-bejoan aja. Kita coba cek ya. Nomor 15D di ekonomi 2. Kenapa kok pilih di depan? Nanti saya kasih tahu alasannya. Semoga saja benar, tidak salah. Sepertinya ada pergantian masinis juga ya. Ada 2 orang masinis dan asisten menuju ke depan. Kertanegara ini ganti masinis di Jogja kayaknya teman-teman. 14.22. Harusnya Kertanegara tuh masuk Jogja tuh 14.25. Berangkatnya 14.30. Biasanya tuh penumpang Kertanegara tuh emang dari timur ya, dari Jawa Timur, dari Madiun. Penuh itu ke arah Jogja teman-teman, turun Jogja. Nah, Jogjanya bakal keisi lagi penumpang-penumpang yang menuju ke arah barat, ke arah Kutoarjo, ke arah Kebumen, Purwokerto, Kroya. Dan kalau mau murah bisa memanfaatkan tarif khusus. Kalau mau murah ya, dan itu belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Biasanya sih bakal dapat sih kalau Kertanegara kayaknya ya, karena mayoritas penumpangnya udah turun di Jogja ini. Nanti kita lihat seberapa banyak penumpang yang akan turun. Oh ya, ini harinya hari Rabu ya, bukan weekend, bukan hari libur nasional, tapi sepertinya rame. Ini Kertanegara masuk di jalur 5, stasiun Yogyakarta. Wah, bawa luar dinas 1 eksekutif ekonomi 1 nomor
kecilnya berlawanan arah kereta, nomor besarnya searah kereta. Ekonomi 2, dapat searah kereta teman-teman. Padahal tidak tahu juga saya. Ini nomor besarnya di belakang ya, saya nomor 15. Berarti ada di baris belakang. Bentar, kita biar kasih jalan dulu untuk penumpang yang turun dari Kertanegara. Oke, banyak yang turun. Dahulu kan penumpang yang turun banyak banget, kosong. Langsung kosong. Tuh, lihat penumpang yang turun dari arah timur ya, dari Jawa Timur mungkin. Turun Jogja, lalu diisi lagi penumpang dari Jogja. Beginilah kira-kira okupansi kereta api Kertanegara, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Ini kelas ekonomi ya, ekonomi New Image. Rangkainya pakai ekonomi New Image. Premium atau New Image ya? Saya di 15. Deep ya? Kereta api Kertanegara diberangkatkan tepat waktu dari stasiun besar Jakarta jam 14.30 dan lumayan mendung ini cuacanya teman-teman. Kalau saya lihat okupansinya nggak begitu penuh ya, tapi penumpangnya banyak. Bisa dibilang mungkin 70-80%. Masih ada beberapa kursi yang kosong dan ini saya pindah di ekonomi 1 karena tadi saya bilang rekam sekian 4041 dan S35-nya lokomotif ya. Nah, jadi saya mau bilang kan, kenapa kok saya kalau naik Kertanegara ini biasanya milih kereta ekonomi 1 atau 2? Itu karena lokomotifnya CC203. Kalau naik lokomotif CC203 tuh deru mesinnya tuh kayak enak banget sama suara klaksonnya. Makanya saya pilih yang keretanya depan, di belakang lokomotif kalau bisa malah. Biar bisa dengerin langsung klaksonnya sama deru lokomotifnya. Ada kayak ASMR-nya gitu loh kalau dibilang. Karena lokomotifnya pakai CC203. Lokomotif andalan terbaik KAI waktu dulu zaman masih tahun 1990 sampai era 2013 akhir ya, sebelum CC206 datang. Itu masih andalan untuk narik-narik kereta-kereta kelas unggulan seperti Argo Bromam, Argo Laut, Marsaka, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis. Itu makanya CC203 semua sama CC204 yang ujung miring. Cuma CC204-nya sekarang udah dikirim ke Sumatera semua. Udah nggak ada lagi CC204 di Jawa, kecuali yang kontak, yang generasi pertama ya. Udah kayak CC201, cuma lebih canggih lagi. Kereta api Kertanegara ini punya relasi dari stasiun Malang. Berangkat pertama dari Malang sekitar jam setengah 9 pagi ya kalau nggak salah. Tiba di Jogja 14.30 dan tujuan akhirnya sampai di stasiun Purwokerto nanti sekitar jam 5 sore, jam 5 kurang. Dan durasi waktu perjalanannya kalau dari Jogja menuju Purwokerto itu 2 jam setengah teman-teman, 2 jam 20 menit kalau nggak salah, nggak sampai 2 jam 30 lah. Lumayan cepat dan nyaman sih menurut saya. Jarak Jogja Purwokerto naik ini udah cepat banget daripada naik eksekutif atau daripada beli tiket secara langsung ya jauh-jauh hari, atau mungkin naik kereta api juga Sumarkerto. Kalau bisa dapat Kertanegara, mending naik Kertanegara ini. Lintas langsung stasiun Rewul, stasiun BBM Pertamina.
Ternyata penumpang di ekonomi 1 ini lebih banyak ya, hampir penuh dibandingkan dengan ekonomi 2 tempat saya duduk. Tuh sepi banget kan di ekonomi 2, penumpangnya aja separuh nggak ada kayaknya. Untuk ruang kaki di kereta api Kertanegara ini cukup terbilang luas. Ini bisa buat selonjoran karena kursinya menggunakan kursi kereta premium ya. Jadi bisa di reclining, diatur posisi kemiringan sandarannya, jadi nggak tegak 90 derajat. Cuman emang kursinya ini agak keras tipikalnya teman-teman. Nggak empuk-empuk banget, keras, tapi ya gimana lagi. Tapi nggak sekeras kursi ekonomi yang 106 tempat duduk kayak Bengawan Kauripan. Tapi ini nyaman kok, saya masih bisa selonjoran dengan nyaman. Terus apalagi kalau misalkan di sini ada tuas kecil ya, tuas di sini, samping sini untuk ngatur posisi sandaran, kemiringan sandaran apa kursi. Jadi bisa dimiringin tuh biar gak tegak 90 derajat. Terus ini kayaknya ini ekonomi new image deh. Ininya lebar banget, bisa buat tempat handphone atau botol. Dan ada meja kecil di sini sama 2 buah colokan di bawahnya untuk ngecas handphone, tablet atau laptop. Yang penting jangan buat masak nasi atau nyolokin yang lain, nyatok rambut dan lain-lain, jangan ya. Ini cikal bakalnya eksekutif new generation ya. Kalau new generation kan di dekat jendela ini kan emang lebar seperti ini, tapi mejanya dihilangin, nggak ada lagi. Terus posisi untuk stop kontaknya dia tanam di dalam, jadi lebih minimalis. Lalu ada korden tirai di atas ini yang bisa ditutup dengan cara ditarik, lalu bukanya lagi, ditarik lagi ke bawah dan dilepas. Smooth. Overall sih nyaman sih keretanya teman-teman. Ini kelas ekonomi ya, tapi kalau Kertanegara ini dia juga bawa kelas eksekutif ada di belakang. Misalkan teman-teman butuh kenyamanan yang lebih lagi, bisa naik kereta kelas eksekutifnya Kertanegara. Nah ini untuk kursi yang tengah-tengah berhadapan, ruang kakinya lebih longgar ya, meskipun kita ada orang di depan tapi nggak bakal adu dengkul. Jadi lebih luas ruang kakinya. Jadi kalau berkeluarga atau rombongan temen enaknya ngambil kursi yang tengah-tengah teman-teman. Ini di nomor 11 dan 12 A, B, C, D di setiap kereta Kertanegara. Dan view-nya malah menurut saya lebih enak lagi nih karena jendelanya double full sini dan itu. Cuman ada penghalang tulang jendela di tengah-tengah ini sih. Tapi kalau yang kita sendirian ya bebas-bebas saja. Jadi kalau teman-teman berkeluarga, bepergiannya sekeluarga atau sama teman, kursi tengah ini jadi pilihan yang cocok sih untuk bareng-bareng karena enak banget. Dan kalau ada yang pusing, misalkan jalan mundur bisa tukeran gantian. Tapi kalau duduk di yang sana atau yang barisnya sama, selain nomor 11-12 kan kita nggak tahu ya kursi yang searah kereta yang nomor berapa. Saya juga ngasak aja nih tadi dapat ternyata nomor besarnya yang ke arah Purwokerto searah dengan kereta. Berarti yang ke arah Malang nomor besarnya ini akan berlawanan arah dengan kereta. Yang nomor kecilnya yang akan searah dengan kereta teman-teman. Kereta api Kertanegara melaju di kecepatan kira-kira 95-100 km per jam ya teman-teman. Tren Maksarananya ini F sebenarnya, bisa melaju sampai 120, cuman kayaknya ada kereta makan itu tren maknya E. Eksekutif sama ekonominya ini F, bisa melaju 120 sebenarnya, support. Tapi kereta makannya E kayaknya. Jadi makanya yang F itu harus ngikutin yang paling rendah. Di limit jadi 100 maksimal. Ini kayak cuman jalan di angka 95 lah ya, 95, 100. Tapi udah lumayan kenceng sih ngebut. Kalau misalkan kereta makannya dikasih F, kayaknya juga nggak bakal lari 120 sih. Biasanya yang lari 120 tuh kereta-kereta yang unggulan, yang emang anak emasnya KAI, bisa dibilang eksekutif, Argo, atau yang campuran tuh kayak Sancaka, Lodaya, Mutiara Selatan, Argo Parahyangan. Tapi kalau yang kayak Kertanegara ini masih menjadi kereta andalan, tapi belum sampai lari 120 km per jam. Kalau ini bisa lari 120 kayaknya nyaingin Taksaka sama Argo Dipangga nanti ke Purwokerto Jogjanya. Apalagi ada kelas ekonominya. Perjalanan kereta api Kertanegara sekarang tiba di stasiun Kutoarjo dan ini masuk di wilayah
daerah operasi 5 Purwokerto, udah bukan daerah operasi 6 Jogja lagi teman-teman. Stasiun paling ujung timurnya daerah operasi 5 Purwokerto. Biasanya di sini berhentinya cukup lama ya kalau kereta-kereta campuran seperti ini untuk isi air. Terus seperti isi air aja sih sama naik turun penumpang. Tapi kalau kereta-kereta eksekutif kayak Argo Wilis, Aksaka itu berarti cuma 2 menit 3 menit, cepet banget. Tadi banyak penumpang yang turun ternyata. Dan ada juga yang naik dari Kutoarjo, nggak tahu menuju kemana, mungkin ke Purwokerto ya. Bisa jadi beli tarif khusus. Ini lumayan kosong di ekonomi 2 teman-teman. Depan saya kosong, kursi tengah yang ada hadapan kosong. Banyak kursi kosongnya. Teman-teman, ternyata saya habis ngecek jadwal. Ini awal 4 menit. Tiba di Kutoarjo awal 4 menit dan berangkatnya 15.27. Masih 5 menit lagi teman-teman. Wah, yaudah deh turun dulu aja sambil cari angin ya, nggak duduk terus. Berarti ya bakal ngetem lama banget karena awal 4 menit tambah 5 menit ya, sekitar 10 menitan bakal ngetem di Kutoarjo ini. Sesuai jadwal berarti berangkat jam 15.25. Sekarang masih 15.20. Harusnya masuk Kutoarjo tuh 15.22. Tadi berhenti tuh kayaknya 15.18 apa 15.17 ya, saya lupa, nggak lihat jam. Tadi ngecek jadwal udah 15.19, terus wah ternyata awal. Pantas kok ngetem nggak berangkat-berangkat. Padahal bukan kereta unggulan loh. Jalannya cuma 90, 100, tapi bisa awal sampai berapa ya? Kira-kira ya 5 menitan lebih lah. Akhirnya ngetem dulu di Kutoarjo. Ternyata saya ngecek untuk susunan kursinya teman-teman. Ini rapi ya, nomor besarnya semuanya di depan semua, berlawanan arah. Kalau yang dari Malang ini, Kertanegara ini tidak acak, jadi ekonomi 4, ekonomi 3, 2, 1 itu nomor besar yang dari arah Malang ke Purwokerto ke Jogja itu searah kereta semua, tapi nomor kecilnya berlawanan arah. Tapi kalau dari arah Purwokerto, arah Jogja menuju Malang, sepertinya bakal nomor kecilnya yang searah dengan kereta karena akan menuju ke sana ya. Ini rapi loh, masih belum acak rangkaiannya. Ini 111, berarti 12.20, 22-nya di belakang, ini juga sama. 11.22-nya di belakang, nomor 111-nya di depan, dan di tempat saya ekonomi 2 dan 1 juga sama teman-teman. Nah kalau rapi kayak gini kan enak ya, kita bisa ngelis, oh Kertanegara dari Jogja ke Purwokerto atau Purwokerto ke Jogja, nomor yang maju nomor berapa. Tapi kalau udah diacak, ini dicopot diganti, ini ekonomi 3 ya, dicopot diganti kereta lain. Nomor 1 sampai 22 nomor 1 sampai 11-nya yang ternyata searah kereta, yang sini nomor 1 11-nya yang berlawanan arah kereta, kan jadi susah kan. Dan untuk train mark di kereta ekonomi Kertanegara ini udah menggunakan sarana rangkaian yang train mark-nya F, yang artinya sarana ini sebenarnya bisa dipacu sampai kecepatan 120 km per jam. Berat maksimalnya 41 ton, boginya K10. Cuman kereta api Kertanegara nggak bisa lari di kecepatan maksimal 120 karena sepertinya ada kereta makan pembangkit di tengah-tengah antara ekonomi dan eksekutif yang itu train mark-nya E, yang cuman bisa lari 100 km per jam. Jadi kalau ada train mark yang rendah, otomatis train mark F yang tinggi-tinggi itu ngikutin train mark yang paling rendah teman-teman. Kalau eksekutifnya pasti F semua di belakang. Cuman eksekutifnya gemlodak. Ciri khasnya kereta eksekutif New Image ya, kayak Gajana zaman dulu, kalau kenceng banget tuh pasti gemlodak, nggak nyaman banget. Karena emang peredamnya kereta-kereta ini tuh yang belum stainless steel tuh kayak kurang bagus gitu. Makanya ditingkatkan dengan adanya kereta-kereta yang stainless steel. Dan sekarang ada lagi kereta new generation yang lebih kedap lagi, lebih nyaman lagi. Kayaknya di depan udah semboyan 5 ya, lampunya sudah hijau, dan ini akan berangkat dari stasiun Kutoarjo. 15.25, tepat waktu berarti. Oke, kita naik. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 2 nomor 15D yang dekat jendela teman-teman. Dapat kaca yang full. Kacanya full dan kursinya searah dengan kereta. Ini pun saya nggak ada rumus khusus atau tips khusus ya. Saya cuma asal aja pilih, nebak-nebak, ternyata malah dapat searah kereta. Bejo. Soalnya kalau kereta ekonomi itu emang kita nggak bisa pakai rumus. Kalau rangkaian ini masih
waras masih beraturan susunannya. Nomor kursi yang kecil misalkan ada di ujung timur, nomor yang besar ada di ujung barat, itu baru bisa mungkin kita bilang seperti itu. Kalau misalkan dari arah Purwokerto ke Malang, ambil yang nomor kecil. Kalau dari arah Malang ke Purwokerto, ambil nomor besar. Tapi kalau tengah-tengah ternyata ekonomi 3 atau 2 sudah diganti rangkaian sarana kereta lain dan diputar jadi acak, bisa jadi nggak valid. Makanya kalau ada yang bilang ada tipsnya, triknya, itu saya nggak percaya. Soalnya saya pernah naik Kertanegara di berkali-kali kan, saya hafalin nomor ini, terus suatu saat kebalik, dapat kursi yang nggak enak, dapat kursi yang searah jalannya mundur karena ternyata sarananya ditukar. Jadi udah nggak rapi lagi susunan nomor kursinya. Ya begitulah kereta ekonomi yang duduknya separuh menghadap kereta dan separuh lagi berlawanan arah kereta. Ini saya baru sadar teman-teman, ini kursi premium ya, karena nggak ada kotaan tempat botol di sini. Tapi nomor sarananya itu K316, ekonomi New Image. Harusnya kalau New Image itu kursinya pakai yang ada kotakannya di sini, ada tempat minumnya. Dan saya nggak bisa selonjoran kalau yang New Image. Tapi kalau kursi premium memang bisa selonjoran karena tulangnya ini kayak udah dimasukin ke dalam, jadi nggak ngalangin kaki. Kalau yang ekonomi New Image tuh ngalangin kaki. Kalau nggak salah saya terakhir kali naik Kertanegara tuh saya nggak bisa selonjoran karena ekonominya New Image. Kursinya pakai yang New Image bukan yang premium. Yang ada besinya itu kelihatan banget. Terus kalau buat selonjoran kurang nyaman. Ini enak banget buat selonjoran. Baru sadar kursinya nggak ada kotaknya. Ciri khasnya kalau yang ekonomi New Image yang 2016 itu ada ini buat tempat botol di kursi. Tapi kalau yang premium stainless steel seperti ini udah nggak ada, dihilangin. Jadi lebih nyaman sih sebenarnya. Cuman ya minusnya ini sebenarnya masih keras sandarannya, tapi sudah bisa direbahi. Nah, untuk kereta api Kertanegara ini sudah agak tricky ya teman-teman ya. Kursinya itu ada yang slope, jadi tembok ratapan, tidak dapat jendela. Tapi kalau buat teman-teman yang suka tidur ini cocok banget, bisa senden. Nah, sampai tujuan tidurnya nyenyak. Ini ada di kursi nomor 1AB, 1CD di depan sana, di ujung depan, dan 21AB. Itu nggak bakal dapat jendela teman-teman, karena seperti ini posisinya nggak ada jendela. Itu di kereta ekonomi Kertanegara yang menggunakan rangkaian sarana kereta ekonomi 2016, dan saya lihat tadi di ekonomi 1 dan 2 itu pakai kereta sarana yang tahun 2016 ekonomi New Image ya. Ini nggak ada jendelanya. Tapi kalau saya boleh bilang sebenarnya yang paling worth it banget itu di nomor 20 CD sama di 2AP ya kalau nggak salah. Karena apa? Itu kita dapat separuh lebih sandaran untuk tidur, dan kita dapat kaca juga ya nggak full tapi bisa lihat ke depan itu pas. Jadi dapat sandaran sama kaca full. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi lebih enak karena bisa sandaran, bisa tiduran, sama bisa lihat pemandangan. Kacanya separuh tapi bisa lihat full ke depan, terus dapat sandaran ini. Itu di nomor 20 CD sama di nomor 2AB teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen berhadapan, kursinya Kertanegara ini yang tengah-tengah itu ada di nomor 11 dan 12. Di tengah-tengahnya, karena ini kereta ekonomi New Image. Kalau yang premium itu kan 10-11, tapi kalau yang kereta kayak Kertanegara ini yang belum stainless steel itu di nomor 11-12 teman-teman. Perjalanan kereta api Kertanegara tiba di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Dan awal lagi teman-teman. Tadi tuh sampai Wesel tuh udah 4:15 berapa ya? Awal 4 menit, terus agak direm. Dia datang tiba awal 2 menit di stasiun Kebumen. Wah, yang turun juga lumayan banyak ternyata. Tapi nggak ada yang naik. Mungkin emang turun di Kebumen ya kebanyakan. Dari sana ada kereta api yang masuk teman-teman. Apa ya ini ya? Oh, Kuto Jaya Utara. Baru tiba masuk di stasiun Kebumen. Sepi banget cuy. Tuh, penumpangnya nggak ada loh. Kosong. Oh, kita berangkat lagi dari stasiun Kebumen.
kelas eksekutif kereta api Kertanegara teman-teman. Nyaman banget kalau eksekutifnya ya. Kursinya ini lebih empuk daripada yang premium, yang kereta ekonominya tadi. Meskipun agak keras, tapi ini lebih empuk sih, lebih enak, lebih nyaman, lebih komfort. Ditambah lagi ada aksen pinggir-pinggir ini kayak kayu gitu, di furnitur gitu, jadi lebih kesannya artistik mewah. Terus ruang gantinya juga kalau eksekutif ruang gantinya lebih luas, lebih lega, jadi nyaman banget. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Jogja ke Purwokerto atau Purwokerto ke Jogja mau lebih nyaman, lebih tenang daripada ekonomi, namanya dikit, bisa naik di kelas eksekutif. Kalau eksekutif ini kapasitas maksimalnya 50 penumpang, jadi otomatis jarak antar kursinya pasti longgar, lega-lega, jauh-jauh, makanya kita bisa selonjoran dengan enak. Terus kursinya juga bisa direbahin, dipencet tombolnya, di sini ada tombol, dipencet rebahin ke belakang. Ini lebih miring lagi daripada yang ekonomi. Bahkan kalau misalkan kursinya kita rebahin maksimal, itu nggak bakal mengganggu penumpang yang ada di belakang kita. Tapi kalau ekonomi, kursinya kita rebahin maksimal, itu malah mengganggu penumpang yang ada di belakang kita, karena ruangnya jadi lebih sempit teman-teman. Enak sih. Ya namanya juga eksekutif ya, beda dengan ekonomi. Kalau kursinya emang lebih empuk daripada yang ekonomi. Ekonomi emang lebih keras. Nah, kalau kursi single seat 13B atau 1C pas posisi belakang seperti ini, oh enak banget. Kita dapat jendela depannya, dapat jendela kita sendiri, pandangannya lebih luas. Tapi kalau pas depan sana, apalagi ini eksekutif yang New Image ya, kursi single seat yang depan itu jaga pintu. Karena mepet banget dengan depan pintu. Ini kalau dibalik, diputar bakal jaga pintu. Jadi ada tuas di bawah sini untuk memutar kursi. Tinggal dipencet, diputar. Nah, mepet banget kan, space-nya jadi lebih sempit. Jadi kalau ada orang buka pintu pun sebenarnya kita keganggu, karena kursi ini jadi penjaga pintu kalau di paling depan di ekonomi di kelas eksekutif yang New Image tahun 2016 teman-teman. Cuman kalau pas di posisi belakang, kursi single seat itu kursi jomblo emang enak banget sih, the best. Tapi kita juga nggak bakal bisa nebak ini kursinya bakal dapet depan apa di belakang kalau misalkan rangkaiannya acak. Meskipun kursi eksekutif itu menghadap, bisa diputar menghadap maju semua ya, tapi kalau misalkan kita milih single seat, nah ini yang jadi masalah nih. Nomor 13 atau nomor 1 tuh di paling depan atau di paling belakang, itu juga nggak bisa ditebak. Problemnya kalau eksekutif di situ. Kalau ekonomi biasanya pada tanya kan kursi yang searah maju atau hadap maju itu yang nomor berapa. Kalau di eksekutif kalau misalkan tanya kursi jomblo yang di paling belakang nomor berapa.
perjalanan kereta api Kertanegara tiba di stasiun Kroya, dan ini di Kabupaten Cilacap ya sekarang. Nanti di depan ada percabangan rel arah ke Bandung dan double track menuju ke arah Purwokerto. Yang ke Bandung masih single track lurus ke selatan, yang ke arah Purwokerto Cirebon belok ke kanan ke utara. Double track sampai Jakarta teman-teman. Ini masih ada proses pengisian air untuk toilet kereta. Berhentinya kayaknya sekitar 5 menitan Kertanegara di sini. Tadi awal lagi 1 menit atau 2 menit ya saya lihat. Kita masuk jalur 6 karena nanti langsung belok ke arah utara. Dan ini peronnya panjang banget tuh, stasiun Kroya. Stasiun terbesar di daerah operasi 5 Purwokerto. Tumben langsung berangkat, nggak ngetem. Berarti cuma sebentar. Dan sebentar lagi kita langsung tiba di tujuan akhir Purwokerto. Ternyata dari Jogja tadi itu berhentinya cukup sedikit ya. Jogja, Wates nggak berhenti, langsung Kutoarjo. Kutoarjo ke Bumen, Gombong nggak berhenti, langsung Kroya teman-teman. Kroya langsung Purwokerto habis ini. Jadi lumayan cepat perjalanannya. Berangkat kembali dari stasiun Kroya. Nah, setelah stasiun Kroya, kalau ke barat ada percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung dan jalur kereta yang menuju ke arah Cirebon, Jakarta. Nah, kereta kita lewat jalur yang ke arah Cirebon, Jakarta. Perjalanan naik kereta yang lewat jalur selatan pas sore atau pagi itu emang pilihan terbaik sih. Asli, pemandangannya cakep banget kalau pas cerah kayak gini. Selama perjalanan kita dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah hijau, pegunungan yang nyengkerin mata, pokoknya nggak bosenin banget. Perjalanan dari Jogja ke Purwokerto naik kereta api Kertanegara ini cukup cepat ya, sekitar 2 jam 20 menitan aja. Apalagi kita bisa memanfaatkan tarif khusus di rute Jogja-Purwokerto dengan harga Rp105.000 buat kelas ekonomi, dan Rp140.000 buat kelas eksekutifnya. Kelas ekonominya udah nyaman banget kok, pakai sarana kereta ekonomi New Image yang kursinya bisa direbahin. Mau selonjoran pun juga masih oke buat orang yang tingginya 175 cm ke atas. Cuma emang kekurangannya separuh kursi di satu gerbong kereta kelas ekonomi madepnya ke belakang atau berlawanan arah kereta, dan kita gak bisa nebak nomor kursi yang searah kereta. Ini saya juga bejo aja sih dapat kursi yang searah kereta. Nah, kalau teman-teman naik kereta bareng keluarga atau rombongan, bisa pilih kursi yang ada di tengah, karena berhadapan dan menurut saya lebih luas ruang kakinya, dan juga pandangannya lebih luas. Atau kalau misalkan budgetnya lebih dan nggak mau duduk dapat kursi yang madep belakang, atau berlawanan arah kereta, bisa ambil kelas eksekutif. Jelas lebih nyaman karena kapasitas penumpangnya cuma 50 orang saja, otomatis jarak antar kursi lebih jauh, ruang kaki lebih lega, dan kursinya lebih bisa direbahin lagi. Kereta api Kertanegara ini keberangkatan awal dari stasiun Malang menuju ke Purwokerto atau sebaliknya ya, dan lewat jalur selatan lewat Jogja, Solo, Kediri, Blitar. Tarif dari Malang ke Purwokerto atau Malang ke Jogja untuk kelas ekonomi, tarifnya Rp220.000 untuk harga termurahnya dan Rp310.000 untuk tarif tertingginya. Kalau kelas eksekutifnya Rp350.000 untuk harga termurah dan Rp475.000 untuk harga termahalnya. Kalau teman-teman mau dapat harga termurahnya harus pesan jauh-jauh hari ya, mulai H-45 hari sebelum keberangkatan kereta. Karena kuota tiket yang harganya paling murah itu cuma dikit.
Alhamdulillah tiba di stasiun Purwokerto dengan selamat teman-teman. Meskipun tidak tepat waktu ya. Tadi ketahan sinyal karena ada kereta api Serayu yang baru berangkat ternyata. Dan berakhir sudah perjalanan kali ini dari Jogja menuju Purwokerto menggunakan kereta api Kertanegara di kelas ekonomi. Semoga trip ini menjadi opsi dan referensi untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan liburan dari Purwokerto ke Jogja atau ke Jogja ke Purwokerto biar caranya lebih murah naik kereta api. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.